Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmatul Aini, NPM 2621230842. Saya akan mempresentasikan artikel pengembangan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia dini yang diperoleh oleh Ibu Wardah Anggraini, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia. Langsung saja. Abstrak perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak usia dini untuk bersikap dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan perlunya pengembangan pembelajaran terkait nilai-nilai moral dan agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam telah dijelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini. Anak usia dini dapat diterapkan dengan benar. Hasil analisis melalui pembahasan ditemukan 10 metode penting bagi pengembangan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia 5-6 tahun, antara lain adalah bercerita, bernyanyi, bersyair, karya wisata, pembiasaan, bermain peran, diskusi, dan keteladanannya. Temuan tersebut telah dibahas dengan berbagai konsep dan temuan-temuan sebelumnya. Pendahuluan. Pengembangan moral agama sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, sikap sopan santun, dan kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan filosofis yang dikemukakan oleh Kilpatrick pendidikan moral dan terus berkembang dengan William Kilpatrick 1993. Lawrence Herbert lebih menekankan pendidikan moral diarahkan kepada tahap-tahap pembentukannya, sehingga pendidikan moral didasarkan untuk membentuk setiap tahap-tahap peserta didik. Di samping tahap perkembangan moralnya, Lawrence Herbert juga menawarkan konsep keadilan sebagai dasar pelaksanaan pendidikan moral di Barat. Prinsip tersebut merupakan suatu kondisi imanen dalam jaringan relasi sosial atau suatu hukum yang mengatur keseimbangan semua relasi sosial tersebut. Menurut Albert, pengembangan dasar moral anak 10 tahun berbeda pada fase pra-konvensional yang diwarnai dengan penalaran moral. Anak menentukan keburukan perilaku berdasarkan tingkat hukuman dan akibat keburukan tersebut. Sedangkan perilaku baik akan dihubungkan dengan penginderaan dari hukuman, dan perilaku baik dihubungkan dengan pemuasan keinginan dan kebutuhan sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Menurut Albert, perkembangan moral anak usia prasekolah PAUD berada pada tingkatan yang paling dasar yang dinamakan dengan penalaran moral prakonvensional. Pada tingkatan ini, anak belum menunjukkan internalisasi nilai-nilai kepekaan atau sensitivitas yang tinggi dalam merespon lingkungan positif dan negatif. Dalam mengaji perkembangan moral anak usia prasekolah, Albert memposisikan mereka pada level yang paling dasar, yaitu level 1, moral prakonvensional. Pada tahap ini, anak melihat suatu kegiatan dianggap salah atau benar berdasarkan hukuman dan kepatuhan, serta individualisme
dan orientasi tujuan instrumental, individualism, and instrumental purpose. Pada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, suatu tindakan dinilai benar atau salah tergantung pada akibat dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, Piaget menyatakan perkembangan moral terjadi dalam dua tahapan yang jelas. Tahap pertama disebut tahap realisme, moral atau moralitas oleh pembatasan. Kemudian tahap kedua disebut tahap moralitas, otonomi atau moralitas kerjasama atau hubungan timbal balik. Anak usia 5-6 tahun berada pada tahap pertama, yaitu tahap realisme moral 5-7 tahun. Pada tahap ini, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penelitian. Teori psikoanalisis menjelaskan bahwa perkembangan moral berjalan seiring dengan perkembangan seksualitas. Menurut teori ini, terdapat beberapa fase perkembangan moral dengan penggolongan usia tertentu pada setiap fase. Berdasarkan penggolongan usia tersebut, anak usia 5-6 tahun berada pada fase talis 4-6 tahun. Pada fase ini, anak mendapatkan kepuasan dan suatu yang menyentuh alat kelaminnya. Melalui kegiatan bermain, anak mulai membangun hubungan-hubungan sosial yang diferensial. Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, hubungan sosial yang berbasis perbedaan jenis kelamin ini juga mempunyai peran penting terhadap perkembangan kesadaran moral. Terkait tentang perkembangan nilai agama dan moral, anak usia dini, Suyadi menjelaskan perkembangan nilai-nilai moral keagamaan pada anak usia 5-6 tahun, yaitu mampu menghafal beberapa surat dalam Al-Quran seperti Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, dan mampu menghafal gerakan sholat secara sempurna. Mampu menyebutkan beberapa sifat Allah, menghormati orang tua, menghargai teman-temannya, dan menyayangi adik-adiknya atau anak di bawah usianya, dan mengucapkan syukur dan terima kasih. B. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak dapat dikembangkan melalui metode sebagai berikut. 1. Metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 2. Metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. 3. Metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sejak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Secara psikologis, anak taman kanak-kanak sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala hal. Dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. Melalui metode sejak guru bisa menanamkan nilai-nilai moral kepada anak, sejak merupakan metode yang juga dapat membuat anak merasa senang. Selanjutnya, metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Yang keenam, metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral
Di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Yang ketujuh, metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Selanjutnya, metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak usia dini. Selanjutnya, metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang suatu peristiwa. Biasanya dilakukan dengan cara siswa diminta untuk memperhatikan sebuah tayangan dari CD. Kemudian setelah selesai siswa diajak berdiskusi tentang tayangan tersebut. Selanjutnya metode keteladanan. Menurut Septi Cahyono, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin orang tua, dan bahkan tempat menyadarkan kepercayaan serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Untuk kesimpulan pada artikel pengembangan nilai-nilai agama dan moral, kesimpulannya adalah anak adalah generasi penerus keluarga dan bangsa yang perlu mendapat pendidikan yang baik, sehingga potensi dirinya dapat berkembang dengan pesat, sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh dan cakap serta terampil. Oleh karena itu, penting bagi lembaga dan keluarga untuk berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan berbagai macam stimulasi dan bimbingan yang tepat sehingga akan tercipta generasi penerus yang berakhlak dan bertingkah laku yang sesuai dengan norma. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak usia 5-6 tahun biasa dilakukan dengan berbagai macam metode antara lain bernyanyi, bermain, karya wisata, outbound, bermain peran, bercerita, bersyair, dan keteladanan. Alhamdulillah untuk presentasi artikel pengembangan moral dan agama ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan. Mohon dimaafin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.